Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Rapat koordinasi jajaran Pol Satwa Korsabara Baharkam Polri Kamis 3 Oktober bertujuan menyamakan persepsi antara satuan Pol Satwa di seluruh Polda jajaran. Jadi misalnya pemerintah mau Pada rakor hari ini, Ditpol Satwa Korsabara Baharkam Polri menghadirkan Sofi Mardia, Senior Program Manager Wildlife Conservation Society. Terdapat sejumlah tujuan pada pelaksanaan rapat koordinasi ini, diantaranya untuk menyamakan persepsi antar satuan Pol Satwa yang berada di seluruh Polda jajaran. Menyamakan persepsi dinilai penting, terlebih dengan banyaknya gelaran internasional di sejumlah wilayah kerja kepolisian daerah yang membutuhkan kehadiran Pol Satwa. Ya, kita selama kurang lebih 3-4 hari ini melaksanakan rapat koordinasi jajaran Satuan Direktorat Satwa, Direktorat Korsabara Baharkam Polri. Jadi kami melaksanakan rakor ini kan tujuannya untuk menyatukan persepsi bahwa kita memang satuan kecil yang ada di wilayah yang akhir-akhir ini kecenderungannya meningkat untuk dari segi pekerjaannya. Kenapa? Bahwa satwa ini memang ada di banyak event itu mengharuskan, terutama di dalam pelacakan dan penangkalan. Ini menjadi sangat penting karena beberapa negara yang khususnya Amerika, Saudi Arabia, dan beberapa negara Eropa itu mengharuskan keinginan kita pada saat ada event itu selalu ada. Pemirsa Korsabara Baharkam Polri, Irjen Pol Mulia Hasudungan, Kamis siang resmi menutup rakor jajaran Pol Satwa Korsabara Baharkam Polri di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Penutupan rapat koordinasi seluruh Pol Satwa Polda jajaran ini juga tampak dihadiri oleh Dirpol Satwa Korsabara Baharkam Polri, Brigjen Pol Ahmad Subarkah. Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk mengoptimalisasi kemampuan polisi satwa guna mewujudkan rasa aman, tertib, dan damai dalam mendukung Indonesia maju. Dalam amanatnya, Korsabara Baharkam Polri, Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritongga berharap para anggota Pol Satwa dapat memahami poin-poin yang menjadi materi pembahasan dalam rapat koordinasi yang tidak hanya memahami. Para kanit juga diharapkan dapat melaksanakan 10 poin resolusi rapat koordinasi Polisi Satwa tahun 2024. Teman-teman semua, kita sudah beberapa hari di sini. Harapan saya semua dari rekan-rekan paham. Kalau ada yang belum paham, sekali lagi sebelum nanti pulang, tanyakan, dan tanyakan. Dari 10 hasil itu, ya kalau kita ngantuk-ngantuk, dapat 2 lumayan lah. Kalau nggak ngantuk, dapat 7 kan gitu. Ini kan datang satu polda berdua atau bertiga ya? Berdua. Kalau dapat 5 aja, kali 2 udah 10, berarti 10-10-nya harus bisa. Ya sepahit-pahitnya ini 5, temennya 5, sama yang dipahami, ya dapat 5 udah 50%, buat saya tuh udah bersyukur. Sekali lagi, ke 10 bidang yang tadi dibacakan oleh Ketua Panitia, harapannya bisa dilaksanakan oleh rekan-rekan semua. Sepulangnya dari sini dan setibanya di Polda atau tempat lain, apakah di Polres dan lain sebagainya, rekan-rekan bisa menularkan, menceritakan, membahas kembali dengan teman-teman yang lain di Satwa. Syukur-syukur di Samapta. Pemirsa, dalam rangka hari jadi ke-76, Polisi Wanita Republik Indonesia menggelar Sarasehan dengan mengangkat tema penguatan peran Poluan Presisi pada Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang guna menanggulangi kekerasan berbasis gender yang inklusif.
Polisi Wanita Republik Indonesia menggelar sarasehan yang berlangsung di Aula Bareskrim Polri pada Kamis pagi dengan menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya dari Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Pusdokes Polri, hingga lembaga kementerian terkait. Sarasehan ini membahas kasus terhadap kelompok rentan, kejahatan berbasis gender, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Kasus-kasus tersebut ditangani oleh Direktorat Pelindungan Perempuan dan Anak, serta pidana perdagangan orang Bareskrim Polri. Karalap Dokes Pusdokes Polri Brigjen Pol Sumihastri Purwati sebagai salah satu narasumber yang mewakili Kapusdokes Polri mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh adanya Direktorat PPA dan PPO Bareskrim Polri dengan memberikan fasilitas kesehatan kepada korban kekerasan sesuai fungsi-fungsi kesehatan di Pusdokes seluruh Indonesia. Mewakili Kapusdokes ya, dalam rangka memberi masukan atau tanggapan dalam acara sarasehan Hari Jadi Poluan ke-76 tentang bagaimana peran Pusdokes terhadap korban-korban kekerasan perempuan dan anak, juga TPPO yang berhubungan dengan Direktorat TPPA dan PPO yang baru terbentuk. Dan saya sebagai dokter forensik juga meneruskan apa kata kebijakan Pak Kapusdokes ya, para korban ini memang wajib ditolong dan diselamatkan ya, maksudnya jiwa raganya di fungsi-fungsi kesehatan di Pusdokes di seluruh Indonesia. Selain itu, Irwasum Polri Komjen Pol Ahmad Doviri memberikan apresiasi terhadap kinerja dan keterlibatan Polwan pada Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri. Oleh karena itu, keberadaan Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO akan berperan bukan saja sebagai pembina fungsi bagi penyidik khusus yang menangani perkara pidana kekerasan berbasis gender, tetapi juga sekaligus menjadi leading sektor pembinaan bagi seluruh penyidik di lingkungan Polri yang menemukan kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok termarginalkan yang berhadapan dengan hukum. Sarasehan dalam perayaan Hari Jadi ke-76 Polwan ini diikuti sebanyak 27.000 Polwan seluruh Indonesia dan seluruh penyidik yang menangani kasus kekerasan berbasis gender yang dihadiri secara luring dan daring. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Mular Almas, Polri TV. Pemirsa, guna meningkatkan kualitas SDM di masyarakat, SSDM Polri melakukan bakti sosial dan meletakkan batu pertama SMA Kemala Taruna Bayangkara. Acara ini dipimpin oleh Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Peletakan batu pertama SMA Kemala Taruna Bayangkara dilaksanakan di Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Juga dihadiri oleh Kepala BNPT Komjen Pol Edi Hartono, Asisten Kapolri Bidang Logistik Irjen Pol Argo Yuwono, Wakapolda Jawa Barat Irjen Pol Bariza Sulfi, dan jajaran PJU SSDM Polri. Pembangunan SMA Kemala Bayangkara ini merupakan salah satu komitmen Kapolri guna mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Karena kedepannya perkembangan teknologi sosial politik yang berbasis digital AI akan terus berkembang. Mudah untuk bisa bersaing menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ini merupakan tonggak yang menjadi atensi dari Bapak Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo. Ya, kita butuh waktu 20 tahun, mulai nanti 2025 sampai dengan 2045. 20 tahun ini harus dipersiapkan dengan betul-betul maksimal. Ya, semuanya harus ikut berkontribusi, ya, termasuk dalam hal ini Polri. Ini komitmen Bapak Kapolri melalui Yayasan Kemala Taruna Bayangkara akan mewujudkan SMA unggulan ini. Kedepannya kita ketahui bahwa tantangan dan dinamika sosial, kemudian geopolitik, geostrategis yang terjadi saat ini perkembangannya sangat pesat. Ini merupakan suatu tantangan kita sendiri. Teknologi, kemudian sosial politik, dan juga teknologi-teknologi yang tidak berbasis digital dan AI. Ini kalau tidak kita ikuti dan tidak kita persiapkan generasi-generasi yang akan mengawaki dan menghadapi tantangan tersebut akan berat.
SMA Kemala Taruna Bayangkara ini merupakan salah satu jawab kontribusi aktif dari Polri dalam rangka untuk mempersiapkan generasi-generasi unggul Indonesia. Selain itu, SSDM Polri juga membagikan sebanyak 200 box sembako untuk warga sekitar RT 01 RW 06 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Dengan dibentuknya Sekolah Kemala Taruna Bayangkara, hal ini merupakan bukti nyata bahwa Polri peduli dan berupaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia guna menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Dari Bogor, Gilang Baskara, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, SSDM Polri melaksanakan peletakan batu pertama dan bakti sosial SMA Kemala Taruna Bayangkara di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Acara ini dipimpin langsung oleh SDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo. SSDM Polri melaksanakan peletakan batu pertama dan juga bakti sosial yang dilaksanakan pada Kamis 3 Oktober 2024. Acara ini dilaksanakan di Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, yang mana peletakan batu pertama dan juga bakti sosial ini dipimpin langsung oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo, dan juga turut hadir jajaran pejabat utama Mabes Polri seperti halnya Kepala BNPT Komjen Pol Edi Hartono, Asisten Kapolri Bidang Logistik Irjen Pol Argo Yuwono, Wakapolda Jawa Barat Irjen Pol Bariza Sulfi, dan jajaran pejabat utama dari SSDM Mabes Polri. Acara ini juga turut mengundang tokoh masyarakat dan juga organisasi masyarakat yang ada di sekitar Desa Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Selain itu, acara peletakan batu pertama dan juga bakti sosial ini sudah terlaksana pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, yang mana acara ini dibuka dengan menonton bersama video pembangunan ataupun rekayasa pembangunan dari Sekolah SMA Kemala Taruna Bayangkara, dan juga dilanjutkan oleh peletakan batu pertama, yang mana peletakan batu pertama ini dilaksanakan oleh ASSDM Kapolri, Ketua Pengurus Pusat Bayangkari, Aslok Kapolri, dan Kepala BNPT, serta jajaran pejabat institusi pemerintah terkait yang turut diundang dalam acara peletakan batu pertama dan juga bakti sosial ini. Selain itu, acara ini juga diakhiri dengan pemberian bakso sebanyak 200 box sembako kepada warga RT 01 RW 06 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Yang mana sebelumnya ASSDM Kapolri juga menyebutkan bahwa pembuatan SMA Kemala Bayangkara ini bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dengan cara menciptakan generasi-generasi unggul yang dapat memajukan Indonesia sehingga pada tahun 2045 bisa mencapai Indonesia Emas. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari Bogor, Gilang Baskara, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, pasca peletakan batu pertama SMA Kemala Taruna Bayangkara serta giat bakti sosial yang diadakan Polri diapresiasi oleh masyarakat. Berikut tanggapan masyarakat warga Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Kenalkan, nama saya Husni Mubarok, Ketua RW 06 Kampung Tapos, Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur. Tanggapan saya terkait dengan adanya acara ini, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi untuk warga kami, khususnya yang ada di wilayah kami di Kampung Tapos ini, dan mudah-mudahan ini bisa menunjang ataupun memberikan ke depan pendidikan-pendidikan untuk harapan saya kepada Polri, mudah-mudahan Polri ke depan lebih tangguh dan sesuai tadi yang disampaikan oleh Kepala SDM itu bisa memberikan SDM yang unggul menuju Indonesia Emas tahun 2004. Baik, saya Mas Suro selaku Ketua MUI Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Yang kebetulan memang desa kami ini menjadi salah satu objek dari sekolah SMA Taruna. Jadi alhamdulillah ini adalah merupakan salah satu kebanggaan juga bagi desa kami, kecamatan kami. Lebih daripada itu, kami selaku MUI desa yang kebetulan memang ini adalah merupakan satu kebutuhan. Jadi kalau kami melihat dari proses awal
peletakan batu pertama dan lain sebagainya, ini udah sangat luar biasa menurut kami. Karena pada intinya sekolah ini didirikan bukan semata-mata karena satu dan lain hal. Ini banyak sekali aspeknya. Kalau saya lihat ada yang paling sangat dibutuhkan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Asisten Kapolri tadi, bahwasanya memang ini adalah merupakan salah satu kebutuhan untuk membangun bagaimana caranya sumber daya manusia, baik di desa maupun sampai tingkat nasional. Ini memang kami sangat bangga sekali terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suherni, rumah Ibu di Tapos, dekat dengan masjid yang akan dibangun. Di sini harapan Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, karena adanya SMA Kemala ini dari Bayangkara, buat Ibu suatu keberkahan akan warga Tapos, penuh kemajuan karena adanya sekolah ini. Warga di sini bisa bekerja, terutama untuk membangkitkan ekonomi di Tapos, kampung Tapos itu. Dan untuk Polri semangat terus maju untuk Indonesia, gitu aja. Pemirsa, Polri melalui Kasiaga Asop Mabes Polri, Kombes Pol Tri Suhartanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melestarikan budaya batik pada peringatan Hari Batik Nasional di Museum Radia Pustaka Surakarta 2 Oktober 2024. Kegiatan ini diharapkan mampu membangkitkan kebanggaan terhadap seni budaya dan kearifan lokal, membentuk karakter anak bangsa yang cinta tanah air, serta memupuk rasa nasionalisme. Batik telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda dari Indonesia oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009. Setiap tahun Indonesia merayakan Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan terhadap warisan budaya ini. Berangkat dari hal tersebut, Kepala Siaga Asop Mabes Polri Kombes Pol Tri Suhartanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melestarikan budaya batik dan menjadikan perbedaan guna mempererat persatuan bangsa pada peringatan Hari Batik Nasional di Museum Radia Pustaka Surakarta 2 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Kombes Pol Tri Suhartanto menyampaikan bahwa peringatan Hari Batik Nasional diselenggarakan di museum karena museum adalah tempat di mana hasil perpaduan kreativitas dan seni anak bangsa dilestarikan, guna dipelajari dan dijadikan pedoman kemana bangsa ini akan menuju. Kombes Pol Tri Suhartanto selaku penasihat Museum Gubuk Wayang Mojokerto sebagai sebuah institusi yang turut melestarikan budaya bangsa, menyambut gembira atas diselenggarakannya peringatan Hari Batik Nasional ke-15 ini. Senantiasa berpedoman kepada Bapak Kapolri yang berharap semoga event seperti peringatan Hari Batik Nasional ini mampu membangkitkan kebanggaan terhadap seni budaya dan kearifan lokal dan membentuk karakter anak bangsa yang cinta tanah air serta memupuk rasa nasionalisme. Dari itu, kawan-kawan semua, dalam kesempatan ini saya menyerukan, mari kita lestarikan martabat dan identitas bangsa lewat batik. Mari kita kibarkan panji-panji perdamaian menyongsong Pilkada 2024. Dan mari kita bergandeng tangan guna menggapai visi Indonesia Emas yang kita cita-citakan bersama. Dan seiring doa, semoga tanah air yang gemah ripah loh jinawi ini dan kaya akan budaya ini senantiasa menjadi negeri yang tentram, damai, dan penuh persaudaraan. Event ini dinilai sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada cipta, ras, dan karsa anak bangsa ini. Munculnya batik sejak lebih dari 10 abad yang lampau di Kerajaan Mataram dan eksistensinya yang senantiasa terjaga hingga kini merupakan perjalanan panjang sebuah perpaduan antara seni dan teknologi yang dimiliki bangsa ini. Sekaligus merupakan perjalanan panjang sebuah cermin nilai dan kearifan lokal yang penuh filosofi
dan aspek spiritualitas dari bangsa ini. Dari sini kita menyadari bahwa batik ternyata bukan hanya sekedar fashion atau indahnya busana, tetapi juga tentang ketinggian kultur, filosofi kehidupan, dan martabat bangsa. Maka terlalu pantas jika UNESCO menetapkan batik sebagai bagian dari warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 yang lalu. Tingginya kultur, filosofi, kehidupan, dan martabat bangsa ini tentulah merupakan hal yang pantas kita banggakan dan kita jaga. Ada penghargaan kepada sesama, toleransi, kerukunan, dan perdamaian di dalamnya. Dalam kapasitasnya sebagai anggota Polri sekaligus sebagai penasehat Museum Gubuk Wayang Mojokerto, Kombes Pol Tri Suhartanto senantiasa berpedoman kepada Kapolri yang berharap semoga event seperti peringatan Hari Batik Nasional ini mampu membangkitkan kebanggaan terhadap seni budaya dan kearifan lokal, membentuk karakter anak bangsa yang cinta tanah air, serta memupuk rasa nasionalisme. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.